Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Karimah dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Kita akan membahas tentang lumut tanduk. Lumut tanduk termasuk ke dalam kelas Anthocerotopsida. Kelas ini dipisahkan dari Hepaticopsida karena mempunyai bentuk susunan di dalam sporopit yang lebih rumit. Disebut lumut tanduk karena salah satu cirinya ialah pada bagian sporopitnya terdapat kapsul yang menyerupai tanduk. Lumut tanduk merupakan tumbuhan yang kecil, pendek, tidak berbunga, dan termasuk tanaman non-vaskuler yang dapat hidup baik di darat maupun di air. Mereka mewakili kelompok tanaman darat aqua yang memiliki 300 jenis spesies dalam Bryophyta. Berikutnya adalah ciri-ciri dari lumut tanduk. Ciri-ciri dari lumut tanduk, yang pertama, sporopitnya membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Yang kedua, seluruh poros sporogonium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan beberapa sel mandul disebut columella diselubungi oleh jaringan yang kemudian menghasilkan spora. Kemudian arkespora juga menghasilkan sel-sel mandul yang disebut elatera. Yang ketiga, masaknya kapsul dalam spora pada sporogonium ini yang tidak bersamaan. Selain itu dimulai dari atas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. 4. Dinding sporogonium ini memiliki stoma yang terdapat 2 sel penutup. 5. Anthocerotales ini terdiri hanya dari satu suku, yaitu Anthocerotaceae. 6. Gametofit memiliki talus berbentuk seperti cakram dengan tapian yang bertoreh. 7. Sel-selnya hanya bisa memiliki satu kloroplas dan hanya memiliki satu kloroplas yang ada dalam satu pirenoid besar. 8. Pada bagian sisi bagian bawah talus terdiri dari stoma dengan 2 sel penutup yang berbentuk ninja. 9. Sel-sel penyusun kaki sporogonium memiliki bentuk seperti rizoid dan merekat di talus gametofitnya. 10. Sporogonium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip tanduk, kira-kira panjangnya 10-15 cm. 11. Berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut jenis ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Berikutnya, siklus hidup dan reproduksi dari lumut tanduk. Pertama, kita akan membahas dulu siklus hidup dari lumut tanduk. Perhatikan gambar berikut ini. Siklus hidup lumut tanduk tidak jauh berbeda dengan siklus hidup lumut hati dan daun. Siklus hidup lumut tanduk terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporopit dan generasi gametofit. Siklus hidup lumut tanduk diawali oleh spora yang haploid dihasilkan oleh kapsul atau sporangium. Kapsul mengeluarkan spora hingga jatuh. Jika di tempat yang cocok akan tumbuh dan berkecambah membentuk gametofit muda. Gametofit muda akan berkembang dan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Di dalam permukaan dorsal talus gametofit dewasa ada organ reproduksi seksual yaitu antheridium dan archegonium. Dalam antheridium ada antherozoid dan di archegonium ada ooform. Ketika dalam kondisi lembab, antherozoid akan menuju ooform sehingga terjadi hasil fertilisasi berupa zigot diploid. Zigot tumbuh menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi struktur sporopit. Struktur sporopit berbentuk seperti tanduk, ramping, dan tegak. Struktur sporopit terletak di permukaan dorsal talus gametofit dewasa. Secara mikroskopik, struktur sporopit bisa dilihat pada gambar di samping. Itu terdiri dari kaki di bawah menempel pada jaringan gametofit untuk menyerap nutrisi, dan kapsul atau sporangium yang tumbuh tegak ke atas, dan juga ada area meristematik. Selanjutnya, kapsul atau sporangium akan menghasilkan spora, dan spora akan berkecambah membentuk fase gametofit lagi, dan siklus kembali berulang. Lebih singkatnya bisa perhatikan gambar berikut ini. Berikutnya adalah reproduksi dari lumut tanduk. Reproduksi dari lumut tanduk ada yang secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual yaitu dengan
Yang pertama, fragmentasi, yaitu bila bagian pangkal cabang dari talus mati, maka cabang-cabangnya menjadi bebas dan terbentuk individu baru. Yang kedua, pembentukan umbi atau tuber yang dilakukan untuk menghadapi kekeringan. Di bagian tepi talus lumut akan tumbuh cabang-cabang pendek dan dengan ujung yang membengkak berisi cadangan makanan dan biasanya terbenam dalam tanah. Umbi ini dapat tetap hidup dalam keadaan istirahat dan tumbuh lagi pada musim berikutnya. Yang ketiga, apospori, yaitu terbentuknya gametofit dari sporopit tanpa melalui pembentukan spora, misalnya dari dinding sporogonium. Reproduksi lumut tanduk secara seksual yaitu dengan bersatunya gamet jantan atau anterozoid yang dihasilkan dari anteridium dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan oleh archegonium, di mana anteridium dan archegonium ini adalah organ reproduksi yang ada pada gametofit. Kemudian, kita akan membahas tentang habitat dari lumut tanduk. Pada dasarnya, habitat lumut tanduk ada di daerah yang memiliki kelembapan cukup tinggi, karena gametofit lumut bersifat autotrofik. Mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis, namun toleransi naungan bervariasi menurut spesies. Oleh karenanya, di sebagian besar wilayah, lumut tumbuh terutama di daerah yang lembab dan teduh, seperti daerah berhutan dan di tepi sungai, tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berawan yang sejuk dan lembab, dan beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Nah, biasanya lumut mudah ditemukan di sepanjang pinggir sungai, danau, atau selokan di sekitar kita. Berikut ini ada contoh lumut tanduk, yaitu ada Anthoceros laevis dan ada Anthoceros fusiformis. Yang terakhir, kita akan membahas manfaat atau kegunaan dari lumut tanduk. Manfaat lumut tanduk yaitu memberikan kesuburan bagi tanah, di mana lumut yang menumpang di tanah memberikan perlindungan bagi tanah dari paparan sinar ultraviolet yang diberikan matahari. Dengan adanya lumut ini membantu menyerap cahaya yang berlebihan agar tanah tetap lembab dan subur. Yang kedua, dengan adanya lumut, maka memberikan perlindungan bagi benih ikan dalam berevolusi atau pertumbuhan ikan, dan juga memberikan kenyamanan bagi ikan yang tumbuh di dalamnya serta memberikan makanan juga. Ketiga, dengan membudidaya lumut tanduk ternyata juga dapat mengurangi polusi udara. Udara kotor yang melintas di atas lumut akan diserap dan diproses menjadi udara segar. 4. Sebagai hortikultura adalah semacam pengembangbiakan atau menggabung dengan tanaman lain. Nah, ini dilakukan oleh tanaman lumut yang menempel pada tumbuhan lain. Proses ini berfungsi untuk menstabilkan serta menjaga tanah agar tetap lembab dan juga membantu proses tumbuhan lainnya. Yang kelima, lumut tanduk berfungsi untuk mendeteksi kandungan mineral yang ada dalam tanah, karena di dalam lumut terdapat sistem penyaringan yang menjadi fungsi utamanya adalah untuk menghujani secara tidak langsung. Yang keenam, lumut dapat menangkal hama dan serangga karena tanaman lumut tanduk mengeluarkan pestisida untuk mengusir serangga dan tentunya aman bagi tumbuhan. 7. Lumut tanduk juga bisa digunakan sebagai alternatif pengobatan karena lumut tanduk ternyata juga bisa untuk mengobati batuk, hepatitis, dan juga penyakit jantung. Yang kedelapan, sebagai hiasan yang ditanam pada akuarium karena lumut ini akan cepat tumbuh hingga ke permukaan air yang akhirnya membentuk rumpun yang tebal sehingga akuarium terlihat lebih indah. Selain itu juga bisa memberikan fasilitas keamanan bagi benih ikan dan dapat mengoksidasi badan air ketika terendam. Sekian dulu pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Tapi sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun dari segi isi materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.